Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Engkaulah
Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam Alkitab mencatat pengalaman orang-orang bersama Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa itu muncul dalam keputusan, dalam keteguhan hati setiap orang yang percaya kepadanya. Semakin teguh hati, maka itu menjadi titik awal di mana pekerjaan Tuhan bisa bekerja seluas-luasnya dalam hidupnya, dalam hidup orang sekitarnya, bahkan dalam hidup bangsanya. Sekali lagi saya katakan, di dalam Alkitab mencatat pengalaman banyak orang dengan Tuhan. Dimulai dari keteguhan hati, lalu memunculkan kegerakan yang besar, sampai menyentuh akan bangsanya. Kali ini kita akan belajar dari Yonatan. Yonatan adalah anak Raja Saul, Raja Israel yang pertama. Pada waktu itu, orang Israel berperang melawan orang Filistin. Lalu Saul yang sedang di Gebea, di ujung Gebea, di Migron, dia duduk bersama dengan 600 orang pasukannya, beserta dengan imam, anak imam, dan mereka menunggu mereka dalam kondisi berperang. Kemudian yang terjadi, Yonatan pergi dengan diam-diam. Mereka tidak tahu bahwa Yonatan pergi menyeberangi ke arah pasukan orang Filistin. Yang menarik di sini, Yonatan pergi dengan pembawa senjatanya. Saya bacakan 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Menarik, Yonatan mengatakan begini, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Itu keyakinannya, itu keteguhan hatinya. Di kalimat sebelumnya dikatakan, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Dia tetap berharap Tuhan yang bertindak untuk kita, untuk Yonatan dan pembawa senjatanya. Tetapi perhatikan, dia sudah punya keteguhan hati bahwa bagi Tuhan tidak masalah untuk menolong sedikit orang atau melalui banyak orang. Dimulai dari keteguhan hatinya, dimulai dari iman percayanya dia bahwa bagi Tuhan tidak ada masalah jumlah. Aku menghadapi orang Filistin dengan pembawa senjataku. Kalau Tuhan menolong, semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan bertindak untuk kita. Semoga Tuhan bertindak untuk kita. Tetapi perhatikan, dimulai dari keteguhan hati. Buat Tuhan gak ada masalah. Sedikit atau banyak dia mau menolong, dia pasti tolong. Caranya bagaimana? Biar Tuhan yang bekerja. Dan yang menarik adalah ayat yang ke-7 dikatakan, lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Keteguhan hati Yonatan sudah menjadi titik awal yang bagus bahwa Tuhan sanggup menolong. Dengan sedikit atau dengan banyak orang, Tuhan sanggup menolong. Kemudian ketika pembawa senjatanya mengatakan, aku sepakat, dikatakan lakukan niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Itu menjadi kesatuan kekuatan yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka berdua akan menghadapi sekelompok orang Filistin, yang kemudian kita tahu bahwa kira-kira 20 orang. 2 orang lawan 20 orang. Dan kondisinya mereka di bawah, di lembah, sementara orang Filistin itu di atas bukit. Secara logika kita tahu orang kalau secara posisi orang di atas bukit jauh lebih punya kesempatan untuk menang dibandingkan orang yang di bawah.
Sementara orang yang di bawah mencoba merangkak ke atas, maka orang yang di atasnya akan bisa mengalahkannya, melemparinya dengan tombak, mengalahkannya dengan mudah. Itu logika manusia. Tapi perhatikan, keteguhan hati Yonatan mengatakan, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Dan yang menarik, Yonatan mengatakan, kita akan memperlihatkan diri kepada mereka. Kalau mereka berkata kepada kita begini, ayat yang ke-9, berhentilah sampai kami datang kepadamu. Maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itu tandanya bagi kita. Perhatikan saudara, sesuatu yang lebih sulit. Sesuatu yang lebih sulit. Keteguhan hati Yonatan dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu apa? Dia memunculkan dirinya kalau mereka mengatakan, naiklah ke sini, naiklah kemari, berarti itu tandanya buat kita. Seringkali kita mencari tanda yang gampang. Seringkali kita mencari tanda yang kalau kita hadapi tidak terlalu membuat banyak kesulitan. Tapi perhatikan, keteguhan hati Yonatan. Dia mengatakan, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup menolong. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Filistin ini berkata kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar engkau. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, ayat yang ke-12 ini, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Perhatikan, kalimatnya bukan aku akan mengalahkan mereka, bukan. Tapi Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Dari ayat yang ke-13, ketika Yonatan naik, diikuti pembawa senjatanya, orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Sudah perhatikan, keteguhan hati dilanjutkan dengan strategi. Yang pertama, dihadapi naik ke atas, dihadapi dengan pertarungan. Dan yang menarik, pembawa senjatanya mengambil inisiatif untuk bergeser ke belakang dan kemudian menewaskannya dari belakang. Artinya sekitar 20 orang ini di depan Yonatan, di belakangnya pembawa senjatanya. Betapa luar biasanya. Mereka menang. Mereka menang. Keteguhan hati, percaya kepada Tuhan, dilanjutkan dengan kesepakatan, lalu strategi dijalankan, kemenangan didapatkan. Kemenangan didapatkan. Dan yang menarik, ayat yang ke-14 dan ke-15 dari 1 Samuel 14. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Ayat yang ke-15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Perhatikan, keteguhan hati seorang Yonatan, kesepakatan yang dibuat oleh pembawa senjatanya, menghadapi pertempuran, menghadapinya dengan strategi. Tuhan membuat mereka menang. Dan kejadian ini membawa kegentaran di perkemahan, kegentaran di padang, dan seluruh rakyat. Akhirnya menjadi kegentaran yang dari Allah. Apa itu? Orang-orang menjadi kagum, orang-orang menjadi takut. Cerita akan kisah Yonatan dan pembawa senjatanya ini dibicarakan oleh rakyat.
Satu orang cerita kepada orang lain, sekelompok orang lain bercerita kepada orang lain. Mereka melihat keteguhan hati, kesepakatan, strategi menjadi kemenangan yang kemudian mereka bisa melihat. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Tuhan yang membuat mereka menang. Tapi perhatikan, keteguhan hati Yonatan memulainya itu, mengawalinya itu. Mari jangan takut dengan apapun yang kita hadapi. Mari jangan khawatir, jangan cemas. Buatlah keteguhan hatimu tambah kuat karena Tuhan. Katakan, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Mari percaya kepada Tuhan. Punya keteguhan hati kepada Tuhan. Sepakat. Lalu buat strategi, hadapi dan libatkan Tuhan. Biar Tuhan membuat kita menang atas masalah kita. Atas setiap bagian yang harus kita menangkan, biar Tuhan menolong kita. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.